Oke, halo teman-teman, saya akan melanjutkan pembahasan terbaru tentang Epic Calculus BC FRQ 2025 yang sebelumnya kita bahas 2021 soal nomor 1. Oke, kita langsung saja. Di soal pertama, sebuah spesies invasif pada sebuah tumbuhan muncul di fruit grove pada waktu 0 dan mulai ini melebar ya, dia nge-spread. Jadi fungsinya diberikan di sini CT sama dengan 7,6 arctan 0,2 T. Dia juga memberikan turunannya. Oke, langsung saja kita ke soalnya. Part 1E. Kita disuruh nyari average number of acres yang affected by the invasive species dari T0 sampai 4 weeks. Jadi kita bisa pakai average value 1/b-a integral A sampai B dari CT dt. Kenapa kita pakai CT? Karena kita pengen nyari average value-nya ya. Kalau kita pakai C aksen T nanti dia bakal dapat amount value-nya. Langsung aja. 1/4 kurang 0 integral 0 dari 4 C T dt sama dengan 1/4 integral 0 sampai 4 dari 7,6 arctan 0,2 T dt. Kita di sini bisa langsung pakai Desmos. Kita tulis fungsinya AT sama dengan 7,6 arctan 0,2 T. Kita dapat ini. Ini dia fungsinya. Nah, kita mau mencari integralnya ya. 1/4 dari integral 0 sampai 4 dari A T dt. Di situ kita dapat 2,778, kita ambil 3 koma di belakang. Sama dengan 2,778 acres. Oke. Selanjutnya kita ke soal yang B. Cari waktunya ketika rate of change dari C itu sama equals ke average rate of change. Average rate of change itu FB min FA per B min A. Ini rumus mean value theorem. Seperti yang kita kerjain di Epic Calculus BC FRQ 2021. Ya, langsung saja. Di sini 1B itu ketika C aksen T sama dengan C 4 dikurang C 0 per 4. 0 kurang 4 kurang 0 ya, jadi 4. C aksen T sama dengan, kita masukin, kita langsung masuk di Desmos saja, A4 dan A0. Nah, karena kita di sini kita langsung bagi aja ya, bagi sama 4. 1,282 1,282. Jadi C aksen T itu 38 per 25 plus T kuadrat sama dengan 1,282. Kita kesini 25 plus T kuadrat sama dengan 38 per 1,282. Oke, biar nggak lama, kita langsung cari T-nya aja di sini. Kita bisa tulis Y sama dengan A aksen T. Nah, ini turunannya. A aksen T sama dengan 1,282. Oh, Y sama dengan 1,282. Nah, kita lihat di sini
dia motong di sini dan di sini, tapi kita diminta intervalnya itu di antara 0 sampai 4. Jadi interval yang ini nggak akan masuk, jadi kita masukin interval yang ini aja, yaitu 2,154. Jadi T-nya sama dengan 2,154 weeks. Lanjut ke part C. Anggap invasive spesies ini continuous menyebarnya untuk waktu T lebih besar dari 0. Berarti dia limit X menuju positif tak hingga. Karena dia T lebih bukan X, T menuju positif tak hingga. Dari fungsi behavior of the rate of change, yaitu C aksen T. Nah, sebelum kita masuk sini, saya bakal ngasih tahu sedikit kalau limit X mendekati tak hingga dari A X pangkat N per B X pangkat M, atau ntar kau pengen tambah plus C atau plus D, terserah. Yang utamanya di X pangkat N sama X pangkat M ini, ketika nilai N lebih besar dari M, limitnya akan menuju tak hingga, hasilnya tak hingga. Ketika N kurang dari M, nilainya akan 0. Dan ketika N sama dengan M, nilainya akan A per B. Nanti saya akan lebih jelaskan lagi lebih detail di video tentang limit. Berarti C aksen T yaitu 38 per 25 plus T kuadrat sama dengan, karena pangkat yang di bawah ini lebih besar, berarti nilainya 0. Sudah, gitu aja. Ini untuk yang 1C. Lanjut 1D. Pada waktu 4 minggu, spesies invasif muncul di fruit grove. Dan ini measuresnya dimodelin sebagai A, dimana AT sama dengan CT dikurang integral 0 sampai T 0,1 ln X dx. Di sini kita harus mencari A-nya. Apakah A-nya ada maximum value? Karena kita tahu di C kita anggap nilainya itu continuous, berarti kita bisa pakai A aksen T itu sama dengan 0. Kalau kita masukin yang ini, A T sama dengan ini, kita langsung turun aja, A aksen T sama dengan turunan dari C T ini, C aksen T dikurang, kita bisa pakai fundamental theorem, ini jadi 0,1 ln T dikurang 0 sama dengan C aksen T dikurang 0,1 ln T A aksen T. Karena kita anggap A aksen T di sini sama dengan 0, berarti 0,1 ln T sama dengan 38 per 25 plus T kuadrat. Nah, untuk mencari nilai T-nya, kita langsung masuk ke Desmos saja. Kita buat fungsi baru, yaitu kita anggap BT sama dengan AT dikurang integral 0 sampai T dari 0,1 ln X dx. Kita di sini bisa set Y sama dengan B aksen T. Dan untuk membuktikan rumus yang ini, saya akan buat C aksen T dikurang 0,1 dan T C pantas. Nah, kita bisa lihat di sini yang ini merah, dia sama nilainya sama yang hitam, berarti sudah benar. Untuk memastikan saja, berarti kita langsung cari aja nilainya. Ketika 0, Y-nya sama dengan 0, berarti kita buat A aksen T sama dengan 0,1 ln T. Nah, biar nggak ini jadi ribet, kita buat jadi X saja, 38 per 25 plus X kuadrat.
Nah, kita dapat nilainya di sini, yaitu ketika 11,441. Kita ambil 3 koma di belakang, berarti ini T sama dengan 11,441. Nah, untuk mencari nilai maksimumnya, kita buat tabel dulu di sini. Ini fungsi T, ini fungsi AT. Ketika 4, 11,441 dan 36. 4 dan 36 ini diambil dari sini ya, di antara 4 sampai 36. Selanjutnya kita tinggal masukin aja value-value-nya masing-masing. B ketika 4, B ketika 11,441, B ketika 36. Jadi kita dapat 4,973, 4,973, 7,162, dan 1,588. Nah, karena di sini T-nya yang paling besar adalah ketika T sama dengan 11,441, berarti A akan mendapatkan maksimum value-nya ketika T sama dengan 11,441 di rentang T di antara 4 sampai 36, dan juga karena A-nya continuous. Karena C-nya continuous ya. A continuous karena C continuous di rentang 4 di antara T 4 sampai 36. Dimana nilainya AT akan menuju AT max-nya itu sama dengan 7,162. Nah, seperti itu aja pembahasan untuk problem 1. Terima kasih.